Pernahkah kalian melihat plat kendaraan bermotor yang diawali dengan huruf yang berbeda-beda? Huruf tersebut adalah penanda identitas asal kendaraan. Contohnya, kendaraan asal Jakarta memiliki identitas asal yang dilambangkan sebagai B. Kendaraan asal Bandung memiliki identitas asal yang dilambangkan sebagai D dan sebagainya. Dengan demikian, tidak mungkin kendaraan dengan identitas asal Bandung juga dilambangkan B. Prinsip yang sama juga berlaku untuk unsur-unsur yang terdapat dalam tabel periodik unsur. Dalam tabel periodik unsur, kita akan melihat bahwa tiap-tiap unsur dituliskan dengan huruf yang berbeda. Huruf-huruf tersebut adalah lambang yang diberikan untuk suatu unsur dan disebut sebagai lambang unsur. Contohnya adalah unsur seng yang dituliskan sebagai ZN. Setelah mengetahui bahwa seng dilambangkan dengan ZN, kalian akan menemukan angka di atas lambang unsur seng. Angka tersebut menunjukkan nomor atom. Apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan nomor atom? Mari kita simak pembahasannya. Pertama, nomor atom. Nomor atom dilambangkan dengan simbol Z yang menunjukkan jumlah proton dalam inti atom. Nomor atom atau Z sama dengan jumlah proton atau P. Dalam keadaan atom netral atau tidak bermuatan, jumlah proton dalam inti atom sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti atom tersebut. Hubungan antara nomor atom, jumlah proton, dan jumlah elektron untuk atom bersifat netral yang dapat ditunjukkan seperti berikut. Nomor atom atau Z sama dengan jumlah proton atau P sama dengan jumlah elektron atau E. Contohnya, nomor atom atau Z untuk unsur hidrogen atau H yang berada dalam keadaan netral adalah 1. Artinya, jumlah proton dalam inti atom hidrogen adalah 1 dan jumlah elektron yang mengelilingi inti atomnya adalah 1. Nomor atom dari suatu unsur dengan unsur lainnya berbeda. Oleh karena itu, sebuah unsur dapat dibedakan dari unsur lainnya hanya berdasarkan nomor atomnya. Jika kita lihat dalam tabel periodik unsur, penyusunan unsur-unsur dilakukan dengan urutan nomor atom yang bertambah dari kiri ke kanan. Tabel periodik unsur tersebut dimulai dari unsur hidrogen dengan nomor atom 1, unsur helium dengan nomor atom 2, unsur litium dengan nomor atom 3, dan seterusnya hingga unsur dengan nomor atom 118, yaitu oganeson. Sementara itu, untuk atom dari suatu unsur yang bersifat tidak netral atau memiliki muatan, jumlah proton tidak akan sama dengan jumlah elektronnya. Atom yang melepaskan elektron akan menghasilkan ion positif atau kation. Oleh karena itu, jumlah proton dalam kation lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektron. Sementara itu, atom yang menerima elektron akan menghasilkan ion negatif atau anion. Oleh karena itu, jumlah proton dalam anion lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah elektron. Untuk lebih memahami jumlah proton dalam anion dan kation, perhatikan contoh soal sebagai berikut. Contoh soal: tentukan jumlah proton dan elektron dalam atom seng yang kehilangan 2 elektronnya. Jawab: atom dari unsur seng dalam keadaan netral memiliki nomor atom 30, yang berarti atom seng memiliki 30 proton dan 30 elektron. Ketika atom seng kehilangan 2 elektron di kulit terluarnya,
jumlah elektronnya menjadi 28 dan jumlah protonnya tetap 30. Dengan demikian, atom seng yang melepas 2 elektronnya mengakibatkan atom tersebut berada dalam keadaan tidak netral, karena jumlah proton lebih banyak dari elektronnya. Oleh karena itu, atom seng yang melepaskan 2 elektron akan menghasilkan kation seng bermuatan positif 2 yang dituliskan sebagai Zn2+. Contoh soal kedua. Tentukan perubahan jumlah proton dan elektron dalam atom klorin yang melepas 1 elektron. Jawab, atom dari unsur klorin memiliki nomor atom 17, yang berarti atom klorin memiliki 17 proton dan 17 elektron. Ketika atom klorin menerima 1 elektron di kulit terluarnya, jumlah elektronnya menjadi 18 dan jumlah protonnya tetap 17. Dengan demikian, atom klorin berada dalam keadaan tidak netral karena jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah protonnya. Oleh karena itu, atom klorin akan menghasilkan anion berupa ion klorida bermuatan negatif 1 yang ditulis sebagai Cl-. Berdasarkan penjelasan dalam kedua contoh soal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika atom dari suatu unsur membentuk ion, jumlah protonnya selalu tetap, sedangkan jumlah elektronnya berubah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah proton akan selalu sama dengan nomor atomnya untuk semua atom. Baik atom dalam keadaan netral maupun atom dalam keadaan tidak netral yang bermuatan negatif atau positif. Kedua, nomor massa. Atom terdiri atas partikel subatom berupa proton, neutron, dan elektron. Dengan demikian, massa atom sama dengan massa proton ditambah massa neutron ditambah massa elektron. Massa proton dan neutron adalah sama, yaitu 1,67 dikali 10 pangkat negatif 27 kg. Sedangkan massa elektron sangat kecil, yaitu 9,10 dikali 10 pangkat negatif 31 kg. Massa elektron yang sangat kecil dapat diabaikan. Dengan demikian, massa atom adalah jumlah dari massa proton dan neutron. Sementara itu, nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Karena jumlah proton sama dengan nomor atom, kita dapat mendefinisikan nomor massa sebagai nomor atom ditambah jumlah neutron. Dengan demikian, untuk mengetahui jumlah neutron, kita dapat menghitungnya dengan cara seperti berikut. Jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang nomor atom. Jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang jumlah proton. Ketiga, penulisan lambang unsur. Setiap unsur memiliki nama yang berbeda. Beberapa nama unsur berasal dari zaman dahulu dan diberikan oleh para ilmuwan. Unsur-unsur lain memiliki nama yang baru, terutama unsur buatan yang bersifat radioaktif. Contohnya seperti uranium yang dilambangkan U dan plutonium yang dilambangkan Pu. Penentuan nama suatu unsur yang diciptakan oleh penemunya harus memiliki persetujuan dari IUPAC, yaitu International Union of Pure and Applied Chemistry. IUPAC adalah organisasi internasional yang berwenang untuk mengkaji dan memberi rekomendasi terkait terminologi dalam ilmu kimia. Penulisan lambang unsur sudah ada sejak zaman alkimia, kemudian dikembangkan oleh John Dalton dan Berzelius.
Penulisan lambang unsur pada zaman alkimia. Pada zaman alkimia, unsur-unsur dituliskan dengan gambar berupa kode rahasia. Hal ini dilakukan untuk menghindari penipuan dari sesama praktisi alkimia yang saat itu marak terjadi, khususnya penipuan terkait reaksi yang dapat mengubah timah menjadi emas. Penulisan lambang unsur oleh John Dalton. Pada 3 September 1803, seorang ilmuwan asal Inggris bernama John Dalton menyusun buku dengan judul Observation on the Ultimate Particles of Bodies and Their Combination yang menggunakan simbol berupa lingkaran dengan gambar di bagian tengahnya untuk mewakili unsur-unsur. Penulisan lambang unsur oleh Berzelius. Penulisan lambang unsur yang lazim digunakan saat ini berdasarkan pada aturan yang disusun oleh seorang ilmuwan asal Swedia bernama Johannes Jacob Berzelius. Aturan penulisan lambang unsur oleh Berzelius dapat dijabarkan sebagai berikut. Lambang unsur diambil dari huruf pertama nama unsur yang ditulis dengan huruf besar atau kapital. Contohnya, unsur oksigen dilambangkan dengan O dan unsur karbon dilambangkan dengan C. Apabila dua atau lebih unsur memiliki huruf pertama yang sama, penulisan lambang unsurnya menggunakan dua huruf. Huruf pertama nama unsur ditulis dengan huruf besar. Kemudian diikuti huruf kedua nama unsur ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, unsur tantalum dilambangkan sebagai TA, sedangkan unsur titanium dilambangkan sebagai TI. Keempat, penulisan lambang unsur, nomor massa, dan nomor atom. Dalam tabel periodik unsur, informasi tentang suatu unsur memuat lambang unsur, nomor atom, dan massa atom relatif. Sementara itu, nomor massa tidak ditulis dalam tabel tersebut. Hal ini disebabkan urutan unsur dalam tabel periodik unsur berdasarkan pada urutan nomor atomnya saja. Penjelasan lebih lengkap tentang penulisan urutan unsur dalam tabel periodik unsur akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Penulisan nomor massa dan nomor atom dalam suatu lambang unsur dilakukan dengan mengikuti kaidah notasi unsur sebagai berikut. Contohnya adalah unsur natrium yang memiliki nomor massa 23 dan nomor atom 11. Penulisan notasi unsurnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan nomor atom dan nomor massa tersebut, kita dapat mengetahui jumlah neutron dalam unsur natrium dengan rumus seperti berikut. Jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang nomor atom. Perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal. Jika unsur natrium memiliki nomor atom 11 dan nomor massa 23, tentukan jumlah neutron yang terdapat dalam atom natrium tersebut. Jawab, jumlah neutron Na sama dengan nomor massa Na dikurang nomor atom Na, sama dengan 23 dikurang 11, sama dengan 12. Dengan demikian, jumlah neutron dalam atom natrium adalah 12. Berdasarkan pembahasan contoh soal tersebut, kita dapat menentukan jumlah elektron, proton, dan neutron yang dimiliki oleh unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan nomor massanya. Tabel berikut menunjukkan berupa contoh unsur dengan lambang unsur, jumlah partikel subatom, nomor atom, nomor massa, dan notasi unsurnya. Kelima, isotop, isobar, dan isoton. Berdasarkan jumlah partikel subatom,
unsur-unsur dapat dikelompokkan menjadi isotop, isobar, dan isoton. Isotop. Isotop adalah bentuk dari sebuah unsur yang memiliki nomor atom yang sama, tetapi nomor masanya berbeda. Nomor massa yang berbeda disebabkan oleh jumlah neutron yang berbeda. Isotop suatu unsur dibedakan menjadi isotop alami dan isotop buatan. Isotop alami adalah isotop yang terdapat secara bebas di alam, sedangkan isotop buatan adalah isotop yang dibuat secara sintetis oleh manusia. Keberadaan isotop dapat dideteksi dengan metode analisis spektrometri massa menggunakan alat spektrometer massa. Spektrometer massa adalah alat analisis yang dapat digunakan untuk memisahkan isotop dari suatu unsur berdasarkan perbandingan massa terhadap muatannya, atau M/Z. Isotop dari suatu unsur yang sama memiliki nomor atom yang sama, sehingga jumlah proton dan elektronnya adalah sama. Oleh karena itu, isotop yang berasal dari unsur yang sama tidak mengalami perubahan muatan. Akan tetapi, isotop dari unsur yang sama memiliki nomor massa yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, melalui metode analisis spektrometri massa, isotop yang berasal dari unsur yang sama dapat dipisahkan berdasarkan nomor massanya. Pemisahan ini akan menghasilkan spektrum massa dengan puncak di area yang berbeda-beda, sesuai dengan perbandingan M/Z atau massa permuatan dari tiap isotop. Sebagai contoh, dalam unsur karbon, terdapat isotop karbon 13 dan karbon 12. Isotop karbon 13 memiliki nomor massa yang lebih besar dibandingkan dengan isotop karbon 12. Sehingga puncak isotop karbon 13 akan muncul pada M/Z yang lebih besar dibandingkan dengan isotop karbon 12. Oleh karena itu, puncak isotop karbon 13 akan muncul pada M/Z yang lebih besar dibandingkan dengan isotop karbon 12. Gambar berikut menunjukkan spektrum massa isotop dari unsur karbon dalam senyawa 3-hidroksi-2-metilpentanal. Puncak dalam spektrum massa menunjukkan kelimpahan dari isotop yang terdapat dalam suatu zat. Berdasarkan spektrum massa tersebut, puncak isotop karbon 12 adalah 98,93%. Sedangkan puncak isotop karbon 13 adalah 1,07%. Hal ini menunjukkan bahwa unsur karbon dalam senyawa tersebut memiliki kelimpahan isotop karbon 12 jauh lebih tinggi dibanding isotop karbon 13. Isotop dari unsur yang sama memiliki sifat fisika dan kimia yang sama, seperti pada isotop karbon 12 dan isotop karbon 13. Keduanya memiliki sifat kimia dan fisika yang sama karena kedua isotop tersebut berasal dari unsur yang sama, yaitu unsur karbon. Suatu isotop bersifat stabil jika perbandingan jumlah proton dan neutronnya adalah 1. Jumlah proton per jumlah neutron sama dengan 1, artinya sifat isotop stabil. Jika perbandingan keduanya kurang dari 1, isotop dikatakan tidak stabil. Jumlah proton per jumlah neutron kurang dari 1, artinya sifat isotop tidak stabil. Suatu isotop yang tidak stabil secara alami akan berusaha mencapai kestabilan dengan melepas neutron atau proton. Peristiwa ini disebut dengan proses peluruhan. Isotop yang mengalami peluruhan akan melepaskan radiasi berupa energi panas
yang disertai dengan pemancaran partikel yang bersifat radioaktif, seperti partikel alfa, partikel beta, sinar gamma, neutron, dan lain-lain. Isotop karbon-12 adalah isotop dari unsur karbon yang memiliki kelimpahan terbesar. Selain karbon-12, unsur karbon juga memiliki dua bentuk isotop lain, yaitu karbon-13 dan karbon-14, yang sifatnya kurang stabil dibandingkan dengan karbon-12. Isotop karbon-12 memiliki 6 proton, 6 neutron, dan 6 elektron. Dengan demikian, isotop karbon-12 memiliki nomor massa 12 dan nomor atom 6 dengan notasi unsur C12-6. Isotop karbon-13 memiliki 6 proton, 7 neutron, dan 6 elektron. Dengan demikian, isotop karbon-13 memiliki nomor massa 13 dan nomor atom 6 dengan notasi unsur C13-6. Isotop karbon-14 memiliki 6 proton, 8 neutron, dan 6 elektron. Dengan demikian, isotop karbon-14 memiliki nomor massa 14 dan nomor atom 6 dengan notasi unsur C14-6. Tabel berikut menunjukkan lambang unsur, jumlah partikel subatom, nomor atom, nomor massa, serta notasi unsur dari isotop karbon-12, karbon-13, dan karbon-14. Isobar. Isobar adalah bentuk dari dua atau lebih unsur yang berbeda yang memiliki nomor atom yang berbeda, tetapi nomor massanya sama. Perbedaan tersebut mengakibatkan unsur-unsur isobar memiliki jumlah proton, neutron, dan elektron yang berbeda. Contohnya, isobar karbon-14 dan nitrogen-14 memiliki jumlah nomor massa yang sama, yaitu 14. Namun, kedua unsur tersebut memiliki nomor atom yang berbeda. Isobar karbon-14 memiliki nomor atom 6, sedangkan isobar nitrogen-14 memiliki nomor atom 7. Tabel berikut menunjukkan lambang unsur, jumlah partikel subatom, nomor atom, nomor massa, serta notasi unsur dari isobar nitrogen-14 dan karbon-14. Isoton. Isoton adalah bentuk dari dua atau lebih unsur yang berbeda yang memiliki nomor massa dan nomor atom yang berbeda, tetapi jumlah neutronnya sama. Contohnya adalah isoton kalsium dan kalium. Keduanya memiliki nomor massa dan nomor atom yang berbeda, namun jumlah neutronnya sama, yaitu 20. Perlu diingat bahwa jumlah neutron diperoleh dari hasil pengurangan nomor massa dengan nomor atom. Tabel berikut menunjukkan lambang unsur, jumlah partikel subatom, nomor atom, nomor massa, serta notasi unsur dari isoton kalsium dan kalium. Kesimpulan. Poin-poin penting pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, nomor atom atau Z adalah jumlah proton dalam suatu atom. Kedua, nomor massa atau A adalah jumlah proton dan neutron dalam suatu atom. Ketiga, tidak ada dua unsur yang memiliki nomor atom atau Z dan nomor massa atau A yang sama. Keempat, penulisan lambang unsur sudah ada sejak zaman alkimia, kemudian dikembangkan oleh John Dalton dan Berzelius. Adapun perbandingan penulisan lambang unsur dari ketiganya adalah sebagai berikut. Kelima, penulisan nomor massa dan nomor atom pada suatu lambang unsur dapat dilakukan dengan mengikuti kaidah notasi unsur sebagai berikut.
Keenam, isotop adalah bentuk dari sebuah unsur yang memiliki nomor atom yang sama, tetapi nomor masanya berbeda. Nomor massa yang berbeda disebabkan oleh jumlah neutron yang berbeda. Ketujuh, isobar adalah bentuk dari dua atau lebih unsur yang berbeda yang memiliki nomor atom berbeda, tetapi nomor massanya sama. Perbedaan tersebut mengakibatkan unsur-unsur isobar memiliki jumlah elektron, proton, dan neutron yang berbeda. Kedelapan, isoton adalah bentuk dari dua atau lebih unsur yang berbeda yang memiliki nomor massa dan nomor atom berbeda, tetapi jumlah neutronnya sama.